nengoknya ke Adit aja. Iya ya. Oke. Nanti ada part kalau bisa ngomong langsung sama pembalapnya, langsung lihat ke kamera aja ya. Oh gitu. Oke. Udah Gup? Oke, gue udah roll. Oke. Gana, boleh perkenalan dulu nama dan tinggal di mana biar editornya tahu tiap orang. Nama saya Gana, tinggal di Jakarta. Oke. Terima kasih untuk waktunya Gana. Ngomong-ngomong nih, sejak kapan sih kamu suka atau nonton MotoGP dan kenapa dulu pertama kali bisa nonton dan kenapa suka gitu? Nonton MotoGP itu udah dari zamannya Dani Pedrosa ya, kayak gitu. Dan Kenapa suka? dulu tuh bisa suka karena ngelihat Dani Pedrosa. Oke, jadi sukanya gara-gara kenalnya dari mana? Kok tiba-tiba langsung atau karena kebawa temen atau apa atau Enggak. Langsung nonton TV, balapan motor seru nih. Akhirnya jadi ketagihan nonton sampai sekarang. Oke. Tahun ini MotoGP punya 5 juara dunia ya. Dan seharusnya mereka balapan bareng. Tapi sayang kita tahu Martin 3 seri awal dia absen, seri keempat dia ikutan, tapi habis itu cedera lagi. Cederanya lama lagi. Sebenarnya tahu tentang potensi 5 juara dunia yang akan balapan bareng, ekspektasinya seperti apa sih ngelihat MotoGP tahun 2025 ini? Harusnya seru ya. Cuman kita juga semua sekarang tahu Marc Marquez ada di motor terkuat, jadinya ya saya rasa tetap Marc Marquez yang akan mendominasi balapan itu sih. Oke, jadi memang ekspektasinya. Tapi sebelum balapan dimulai, sebelum musim dimulai, ekspektasinya gimana? Ya bakalan banyak overtake atau gimana waktu itu? Secara kekuatan sih harusnya ada perlawanan ya dari pembalap-pembalap Ducati lain ya. Cuman kalau kita lihat dari seri pertama sampai sekarang Marc Marquez dominan, ya kayaknya emang nggak ada yang bisa menghentikan Marc Marquez. Oke. Nguji. Nah, jadi balik lagi soal Martin yang absen balapan. Martin ini tahun ini dia cederanya lumayan parah. Kemarin 3 seri nggak ikutan, terus kemarin di Qatar dia ditabrak Fabio dan harus absen. Sebenarnya dia itu cedera parah kalau menurut Gana karena nggak beruntung aja kemarin ketabrak, atau karena dia terlalu cepat buru-buru comeback gitu. Jadi gara-gara buru-buru comeback belum pulih banget, begitu crash sekali langsung fatal banget, atau karena ya nggak beruntung aja. Kalau menurut saya kurang beruntung ya, karena itu insiden race lah kayak gitu. Jadinya ya emang nggak bisa terelakkan. Jadi keputusan Martin balapan itu emang pasti udah atas rekomendasi dokter gitu. Jadi harusnya secara kesehatan nggak ada masalah sih. Emang kurang beruntung aja Martin. Jadi kurang beruntung dan cederanya harus parah gitu ya. Iya, emang harus istirahat sekarang. Oke. Sekarang nih bisa orang memprediksi Martin harus cedera sekitar 3 bulan prediksinya. Bisa dibilang hampir setengah musim dia nggak bakalan balapan. Terus orang jadi bertanya-tanya gimana sih peluangnya dia untuk mempertahankan gelar gitu. Karena dia setengah seri udah hilang, kurang lebih 11 balapan, banyak poin bakalan hilang. Gimana menurut Gana, dan juga apakah ini ada hubungannya sama gara-gara dia pakai nomor 1, jadi dia kayak seperti kena kutukan nomor 1 bakalan kesusahan gitu? Kalau kutukan enggak ya, karena kutukan ini udah dipecahkan oleh Pecco Bagnaia. Jadi memang kondisi Martin ada di motor yang tidak bagus menurut saya, dan tahun ini emang dia kurang beruntung, itu aja sih. Jadinya Martin buat mempertahankan gelar juara kayaknya tidak deh. Jadi dia harus let it go, lupain untuk mempertahankan gelar. Iya betul. Ngomongin soal motor kurang bagus, apa yang masalah antara Martin dan motornya yang ya apa yang terjadi, atau mungkin apa yang harusnya bisa dilakukan oleh timnya Martin untuk bisa pembalapnya lebih perform? Kalau secara kekuatan Aprilia memang belum bisa mendominasi MotoGP ya. Jadi saya rasa ya Aprilia butuh waktu lama buat ada di barisan depan gitu ya. Jadinya Martin memang tahun ini menurut saya blunder dengan pindahnya Martin ke Aprilia, gitu aja sih. Oke. Harusnya dia pindah kemana kalau ngomongnya blunder? Tetap di Ducati. Oke, tetap Ducati. Oke. Kita tahu MotoGP sekarang udah masuk seri Eropa.
kemarin di luar Eropa, dari Asia, terus habis itu Amerika Latin, balik lagi ke Qatar gitu ya. Di situ Ducati dominan banget. Marquez 3 kali juara main race, 1 kali lagi Pecco, tim rekan timnya sekaligus rivalnya. Nah, besok ada 12 balapan total di Eropa sepanjang April sampai dengan pertengahan September. Kira-kira balapan di Eropa akan seperti apa? Apakah tetap Marquez ataukah mungkin ada kejutan lain dari pembalap lain atau gimana? Kalau menurut saya pasti akan ada kejutan ya, karena kita nggak bisa nebak di seri-seri awal walaupun Marquez mendominasi, tapi nanti di seri Eropa adalah seri di mana para pembalap menyukai sirkuit-sirkuit yang ada di Eropa. Jadi menurut saya pasti Marquez akan dapat perlawanan, walaupun mungkin perlawanannya nggak begitu besar, tapi ada gitu aja sih. Oke. Kita tahu Marc Marquez tuh menang 3 dari 4 balapan main race. Dia dominan banget. Sekarang mimpin klasmen. Kira-kira dalam situasi sekarang apa sih yang mungkin menggagalkan potensi Marc Marquez jadi juara dunia? Kira-kira Marc Marquez gagal jadi juara dunia karena apa? Kalau menurut saya karena crash sih. Yang bisa menggagal Marc Marquez udah pasti kalau menurut saya kayaknya karena crash deh. Kayaknya kalau rider lain emang belum bisa. Oke, berarti Marquez gagal karena dirinya sendiri. Dirinya sendiri, betul. Oke. Kita tahu Marquez sekarang ada di posisi 1, 2 dan 3 diisi Alex sama Pecco. Di antara Alex dan Pecco, kalau kita ngomong soal rider lain, siapa yang bakalan jadi ancaman terbesarnya? Menurut saya Pecco. Kenapa? Karena Pecco ada di level motor yang sama dengan Marc Marquez. Kalau Marc Marquez kayaknya masih belum bisa memberikan perlawanan buat Marc Marquez kalau besar. Oke. Kalau gitu, kalau bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang kira-kira mau disampaikan? Marc Marquez, kamu emang GOAT-nya MotoGP, keren, luar biasa. Oke. Kalau untuk Pecco yang akan jadi rival utama Marquez sepanjang musim, apa kira-kira yang mau disampaikan? Pecco harus coba lagi tahun depan. Tahun ini buat Marc Marquez dulu. Di luar Marc sama Pecco dan juga Alex yang sekarang ada di 3 besar, kira-kira siapa sih yang jadi kuda hitam musim ini? Kalau menurut saya Maverick Vinales ya. Oke, kenapa? Soalnya kemarin kita coba lihat di seri Qatar, dia menjelma menjadi kuda hitam, tiba-tiba bisa mengalahkan pabrikan Ducati di trek lurus. Itu aja sih menurut saya, karena itu luar biasa, kita nggak ada yang duga kemarin di seri Qatar. Terus tanggapannya soal pada akhirnya dia harus kena penalti gimana? Kalau kita sebagai fans fans MotoGP agak kecewa ya. MotoGP punya peraturan yang seperti itu, cuman ya peraturan tetaplah peraturan. Itu demi keselamatan para pembalap. Oke, mantap. Jadi di antara Marc, Pecco dan Alex yang akan jadi sesuatu musim ini Vinales. Oke. Itu karena mungkin ada satu subjektif sebagai fans. Kalau secara objektif apa sih sebenarnya kekuatan kekuatan Vinales musim ini? Kalau dilihat sih power motor ya, power motor KTM tahun ini saya bilang bagus dibanding pabrikan lain gitu ya. Karena kalau saya lihat tahun ini yang akan mencoba mendekati dominasinya Ducati ya KTM sih, dibandingin Honda, Yamaha ataupun Aprilia. Itu menurut saya sih. Oke. Terus andai nih, andai Gana jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Pengennya di Ducati ya, karena motor yang punya power itu lebih gagah aja kelihatan. Oke, Ducatinya yang mana? Ducati Lenovo ya, Ducati pabrikan lah, udah pasti lah kayak gitu. Oke. Tahun ini ada 5 juara dunia. Marquez, Joan Mir, Quartararo, Pecco, dan Martin. Kita minta tolong Gana kasih julukan mereka satu persatu versi bahasanya Gana sendiri. Oke, dari Marc Marquez. Marc Marquez GOAT lah, kalau saya GOAT emang GOAT. Oke, good. Joan Mir. Joan Mir the unlucky boy aja, juara karena beruntung. Jadi lucky atau unlucky?
Maksudnya lucky boy ya, benar-benar lucky boy. Oke. Fabio Quartararo? Fabio Quartararo fenomenal sih. Oke, udah fenomenal. Peko? Peko kalau super power lah dia. Oke. Martin? Kalau Martin ya sesuai julukannya, kalau saya Martinator tetap. Dia instingnya luar biasa banget. Kalau udah pakai motor bagus dia berbahaya sih. Oke, sip. Kita tambahin tentang MotoGP Indonesia ya. Sebentar. Cut dulu aja. Cut dulu. Iya.